Menonton Pink Floyd secara langsung akan menjadi pengalaman terbaik dengan pertunjukan yang megah. Bisa menjadi pengalaman yang tak akan terlupakan, namun berbeda dengan apa yang dirasakan oleh penduduk Venesia. Pada tahun 1989, konser Pink Floyd di panggung terapung Venesia di sebelah alun-alun San Marco dihadiri lebih dari 200.000 penonton, jauh melebihi penduduk Venesia yang hanya berjumlah sekitar 55.000 jiwa, mengakibatkan wali kota dan seluruh dewan kota mengundurkan diri setelah penampilan mereka. Mengapa bisa begitu? Yuk langsung saja kita bahas. Sebelumnya pada tahun 1987, Pink Floyd baru saja menyelesaikan album terbarunya, A Momentary Lapse of Reason. Tapi untuk pertama kalinya album ini menyisakan hanya 3 personil. Album ini adalah album pertama sejak kepergian Roger Waters dari Pink Floyd. David Gilmour, Nick Mason merekam album baru ini dengan kembalinya anggota awal Pink Floyd, Richard Wright. Dunia rock sedang menunggu dan bertanya-tanya apa yang akan dihasilkan Pink Floyd tanpa adanya sosok Roger Waters yang banyak disebut sebagai sosok sentral di Pink Floyd. Hasilnya adalah sebuah album yang melampaui semua ekspektasi dan terjual jutaan keping di seluruh dunia, termasuk lebih dari 4 juta penjualan di Amerika Serikat saja. Penjualan yang baik dari A Momentary Lapse of Reason dan beberapa konser pada tahun 1987 membuat Pink Floyd akhirnya membuat tur dunia yang direncanakan pada tahun 1988, yang kemudian menjadi salah satu tur musik terbesar sepanjang tahun itu. Penonton di seluruh dunia sangat antusias untuk konser besar Pink Floyd berikutnya yang selalu menyajikan pertunjukan secara total dan besar-besaran. Tidak terkecuali konser di kota Venesia, Italia, pada 15 April 1989 ketika Pink Floyd diminta bermain di Venesia oleh pejabat setempat dalam upaya memodernisasi Venesia yang agak tradisional. Berita tersebut disambut dengan kegembiraan oleh banyak warga, tetapi juga kemarahan oleh sebagian warga Venesia. Banyak warga Venesia yang lebih tua ingin melarang konser tersebut. Wakil wali kota Venesia, Cesare De Piccoli, juga menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan konser tersebut hanya 1 jam sebelum dimulainya konser. Alasannya demi menghindari kekacauan, mengingat ratusan ribu orang dari luar sudah berada di kota Venesia. Jika dibatalkan, ini bisa memancing hal-hal yang tidak diinginkan. Konser Pink Floyd bertajuk Momentary Lapse of Reason Tour digelar di Grand Canal, Venesia. Selain gratis, konser ini disiarkan langsung stasiun televisi Italia, RAI, di lebih dari 12 negara, dan juga disaksikan lebih dari 100 juta pasang mata. Dewan Kota mempertahankan keputusan mereka dengan menyatakan bahwa kota Venesia harus terbuka terhadap tren baru, termasuk musik rock. Anehnya, sang wali kota, Antonio Caselati, justru menolak konser ini karena merasa kota yang dipimpinnya tidak siap menampung begitu banyak orang dalam waktu bersamaan. Ketakutannya adalah suara yang sangat besar akan menimbulkan getaran yang berpotensi merusak struktur bangunan kuno, fasad, serta mozaik dan lukisan yang terdapat di dalam Basilika San Marco. Setelah diskusi antara Dewan Kota dan Pink Floyd, keduanya sepakat untuk menurunkan tingkat desibel dari 100 desibel menjadi 60 desibel. Kubu Pink Floyd juga sepakat untuk bermain di panggung terapung yang berjarak 200 meter dari alun-alun San Marco. Menara Jam Venesia yang dibangun pada tahun 1499 dan Menara Lonceng Basilika Santo Markus yang dibangun sejak abad ke-9 termasuk di antara bangunan bersejarah yang terancam. Apalagi, alun-alun kota hanya mampu menampung 7.450 orang. Sangat tidak sepadan dengan penggemar Pink Floyd yang bisa mencapai puluhan ribu dalam sekali konser. Konser pun terselenggara, disiarkan di lebih dari 20 negara, dengan lebih dari 200.000 orang hadir menonton langsung konser gratis ini. Spektakuler, banyak orang Venesia mengambil perahu mereka dan berkerumun di sekitar anjungan terapung yang merupakan pertama kalinya terjadi di Venesia. Di sekitar panggung kalian bisa melihat banyak perahu tradisional Venesia dan perahu dayung klasik. Alun-alun San Marco terisi penuh. Banyak penonton yang mengatakan ini adalah salah satu konser terhebat yang mereka datangi. Pertunjukan tersebut hanya berlangsung selama 90 menit, namun tetap membekas dalam ingatan orang-orang yang menyaksikannya. Keesokan harinya, surat kabar lokal, Il Gazzettino, memuat berita utama, Great Pink Floyd, Poor Venice, menyandingkan kisah-kisah apresiatif atas pertunjukan tersebut dengan gambar alun-alun San Marco yang dipenuhi sampah dan anak-anak muda. Apa yang dikhawatirkan warga lokal pun terjadi, karena popularitas Pink Floyd sebagai salah satu band rock terbesar di dunia. Konser yang mereka gelar dihadiri tak kurang dari 200.000 penonton.
yang jauh melebihi penduduk Venesia, yang hanya berjumlah sekitar 55.000 orang. Lonjakan jumlah pengunjung dalam waktu bersamaan ini tak pelak menimbulkan aneka masalah. Salah satunya adalah sampah. Para penonton konser meninggalkan 300 ton sampah dan 500 meter kubik kaleng dan botol kosong. Tidak ada kerusakan nyata yang terjadi, namun kota tersebut seketika memperlihatkan wujud yang berbeda. Selain itu, karena kota ini tidak menyediakan kamar mandi portable, beberapa penonton konser terpaksa buang hajat di sekitar monumen dan tembok-tembok kota. Meskipun sebagian besar para penonton dari luar kota berperilaku baik, kemarahan dari penduduk setempat terjadi dengan cepat. Seminggu setelah konser, wali kota dan seluruh dewan kota akhirnya mengundurkan diri. Ini adalah tugas berat bagi tim pembersih manapun. Namun bagi banyak orang yang hadir, ini adalah pengalaman yang tak terlupakan, sehingga banyak warga Venesia yang cukup beruntung untuk mengalaminya. Jika kalian menyukai video ini, like dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Terima kasih.